pada saatnya nanti kita bisa melihat bahwa ada harga yang turun dan nggak mau naik, dan ada harga yang naik terus dan tidak mau turun, dan itu yang dinamakan dengan trending. Pada saat trending itulah maka semua uang kita biasanya habis. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk keperluan trading atau sejenisnya. Dan tentunya yang ada di Telegram, di WhatsApp, di media sosial dengan tujuan untuk fixed income trading itu hanyalah suatu penipuan semata. Jangan pernah transfer. Apa sih yang bakal terjadi di akhir tahun 2021? Satu yang saya katakan, krisis akan terjadi. Kapan krisis terjadinya? Kita lihat saja, karena yang namanya fundamental itu bukan teknikal yang setiap terjadi suatu pembalikan langsung terjadi pada menit atau detik berikutnya. Bapak dan Ibu, fundamental itu bergeraknya lama, tapi pada saatnya nanti kita bisa melihat bahwa ada harga yang turun dan nggak mau naik, dan ada harga yang naik terus dan tidak mau turun, dan itu yang dinamakan dengan trending. Pada saat trending itulah maka semua uang kita biasanya habis. Jadi yang salah siapa? Bisnisnya atau orangnya? Yang jelas orang di balik bisnis tersebut yang salah. Karena nggak ada pistol yang salah adalah di belakangnya penjahat atau aparat. Bapak dan Ibu, yuk kita bahas satu persatu gambaran tahun 2021. Amerika Serikat sendiri mempunyai tingkat inflasi yang tinggi, tetapi sayangnya dia punya masalah dengan pasokan semikonduktor. Jadi kalau kita melihat Dow Jones mulai melakukan uptrend, hati-hati, karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan The Fed harus menarik likuiditasnya dari pasar uang. Dan tentunya ini akan beresiko terhadap saham yang sedang diperdagangkan. Dan dari Asia Pasifik, tentunya China, kita sudah tahu bahwa negara tersebut sedang punya krisis energi. Sampai-sampai mining untuk kripto dimusuhin sama pemerintah China karena menggunakan listrik yang terlalu banyak. Dan kita juga harus ingat bahwa krisis tentang perumahan itu terjadi di China. China Evergrande itu adalah satu perusahaan properti dari China yang mempunyai hutang 300 miliar US dollar. Dan akhirnya ini merembet ke semua properti yang ada di dataran China. Bapak dan Ibu, apabila ini berulang, maka kita akan ingat tahun 2008 Amerika sempat terkena subprime mortgage dan ekonominya hancur. Bitcoin, inilah yang akan dikejar. Dan kita sudah lihat sekarang adalah harga yang paling tinggi yang pernah ada, 66.000 US dollar. Dan kenapa ini sangat menarik? Karena kita belajar dari tahun 2020, pada saat krisis terjadi, pandemik menyerang dunia. Emasnya naik 43%, sementara Bitcoin naik 600%. Tentunya ini yang akan diulang. Dan itu sebabnya kenapa emas sulit sekali untuk naik. Tapi arahnya kemana? Untuk gold. Selama adanya ketidakpastian, pasti yang terjadi adalah yang dikejar safe haven. Itu sebabnya dia agak sulit turun. Kapan gold akan turun? Gold akan turun apabila The Fed mulai menarik likuiditasnya. Kira-kira kapan ya, Riz? Kalau nggak pertengahan November, dia akan tarik di pertengahan Desember atau akhir tahun ini. Kira-kira itu adalah gambarannya. Sehingga pada akhir tahun seperti ini, banyak sekali trader-trader yang gunakan teknikal kelar. Kenapa? Karena one way. Kenapa mereka bisa kaya? Kenapa mereka bisa screenshot? Mereka selalu profit. Karena waktu itu harganya bolak-balik, bos. Kalau harganya bolak-balik, gunakan saja yang namanya technical. Robot aja hidup kok kalau di setway.
Jadi pada saat dia trending, disitulah mulai tumbang semuanya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau ingin mencari trader yang benar, mencari mentor yang benar, silahkan saja. Tapi ingat, pernahkah dia melewati 10 tahun? Kenapa? Karena krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis moneter selalu berputar setiap 10 tahun sekali. Kalau baru trading sekitar 2-3 tahun, saya cuma katakan kayaknya Anda salah kalau menitipkan uang pada orang yang baru trading kemarin. Kenapa? Karena ngopinya kurang jauh. Sayangnya, bisnis di Forex ini selalu ditunggangi oleh yang namanya kecurangan, yang namanya scam. Banyak banget terjadi saat ini. Dan tentunya kita harus prihatin sama saudara-saudara kita yang terkena scam gara-gara nakalnya orang-orang atau orang-orang yang punya kepandaian tapi hanya untuk menipu. Ada beberapa yang sistem yang dipakai, ya, beberapa kriteria yang dipakai. Yang pertama adalah biasanya sistemnya. Yang namanya Forex dari zaman dulu sampai sekarang itu cuman klien berurusan dengan maklar ini namanya broker. Nanti broker akan lempar lagi ke likuiditas provider yang lebih besar, oke, atau pedagang besar. Nggak ada cerita multi level. Jadi kalau udah jualan Forex pakai multi level, hati-hati, itu biasanya scam. Brokernya bagus iklannya, tapi kita nggak pernah tahu nasabahnya banyak yang menang nggak di sana, banyak yang profit nggak di sana. Yang saya tahu kalau misalnya terlalu banyak menang biasanya diusir. Jadi kalau ada orang menangnya gila-gilaan, 1 bulan bisa sampai 30% dan itu berlangsung selama setahun atau 2 tahun, kita harus curiga. Itu benar dia trading atau memang dummy account yang Anda bisa buat. Semua itu bisa di-create, semua itu bisa dibuat seperti layaknya kita mengedit suatu foto yang muka kita nggak terlalu good looking gitu ya, tiba-tiba wow cakep banget gitu. Itu kan nggak perlu ke klinik perawatan, cukup dengan menggunakan aplikasi terbaru muka kita bisa jauh lebih cantik dan lebih ganteng tentunya. Atau badan kita kurang bagus, nggak perlu ke gym gitu ya, nge-gym itu nggak perlu gitu, edit aja itu jauh lebih murah. Zaman sudah seperti itu, jadi hati-hati dengan memilih broker. Daily signal itu kalau emang signalnya bagus itu nggak bakal dijual, apapun itu nggak bakal dijual. Kalau dijual tandanya apa? Tandanya emang nyari uang. Karena kalau dia mempunyai suatu daily signal yang bagus, cuma 2 yang akan dia lakukan. Yang pertama, dia berikan secara sukarela saja, nggak ada bayaran, karena tujuannya memang untuk membantu. Yang kedua, memang nggak akan dijual, karena untuk kepentingan sendiri. Kita tahu pada saat itu menjadi lebih besar, dan tentunya semua menjadi di satu titik, tentunya itu akan menjadi masalah di likuiditas provider. Jadi, yuk yang gunakan daily signal, jangan lupa gunakan stop loss, karena dengan daily signal itu biasanya menggunakan technical. Nggak ada ceritanya daily signal menggunakan fundamental, jarang ya, kecuali para member kali ya. Tapi kalau yang lainnya sih biasanya 90% trader gunakan daily signal menggunakan technical. Untuk itu gunakanlah stop loss. Oke, jadi apapun itu mereknya, silahkan aja gunakanlah stop loss. Dan yang menarik lagi tentunya kalau Anda gunakan robot, tentu robot yang terbaik itu tidak menggunakan teknikal, tapi robot yang bagus adalah menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini dipakai oleh BlackRock, dipakai oleh Renaissance Teknologi, aset manajemen terbesar di dunia. Triliunan US dollar terkumpul di sana. Dan tentunya ini mempunyai suatu catatan prestasi yang terbaik sebagai aset manajemen di dunia. Dan dia gunakan robot, iya, dia pakai kecerdasan buatan di mana robot tersebut menarik data, lalu data itu diproses, baru dikeluarkan suatu strategi. Bagaimana sih contohnya? Contohnya gampang. Pada tahun 1996 mungkin ya, Garry Kasparov bermain catur dengan superkomputer IBM. Pada saat itu superkomputer IBM kalah. 1 tahun kemudian robotnya belajar, semua strategi ditarik, semuanya dimasukin ke dalam suatu server, dan ujung-ujungnya
Dari tahun 1997 sampai hari ini, Garry Kasparov nggak pernah menang melawan superkomputer. Karena pada prinsipnya setiap orang punya karakter yang berbeda. Mau nggak mau, yuk kita mulai menjadi diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu.